Misteri dan kisah di balik alas roban, cerita seram yang menghantui jalur paling angker. Sahabat, alas roban, sebuah jalur di tengah hutan yang terletak di Jawa Tengah, memang telah lama menjadi pusat perhatian karena kisah mistis yang mengelilinginya. Banyak orang telah memberikan kesaksian bahwa jalur ini tidak hanya menyeramkan tetapi juga sering menjadi saksi munculnya penampakan-penampakan hantu yang menakutkan. Beberapa sumber bahkan menyatakan bahwa alas roban dianggap sebagai salah satu tempat paling angker di Jawa Tengah. Faktor-faktor seperti kecelakaan yang sering terjadi di jalur ini dan kisah tentang alas roban menjadi tempat pembuangan mayat membuatnya menjadi surga bagi berbagai jenis hantu. Semua elemen ini telah menambahkan dimensi mistis yang besar pada lokasi tersebut. Bagi siapapun yang melewati jalur ini pada malam hari, hati-hati, karena banyak cerita yang menceritakan bahwa Anda akan dihampiri oleh banyak hantu yang mengganggu. Berikut adalah penampakan-penampakan hantu menyeramkan yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Warung pecel lele hantu. Salah satu kisah misteris yang terkenal adalah mengenai sebuah warung pecel lele di alas roban. Pada waktu itu, ada sebuah keluarga yang hendak mudik menuju Jakarta melalui alas roban. Untuk menghindari kemacetan, keluarga tersebut berangkat dari Secang pada sore hari melalui jalur Pantura. Perjalanan awalnya berjalan dengan lancar, dengan canda tawa di dalam mobil. Namun, saat memasuki wilayah alas roban, kejadian mistis mulai terjadi. Meskipun rute ini sering digunakan oleh kendaraan antar provinsi, mereka tidak melihat satupun kendaraan atau bus lain yang berpapasan. Tiba-tiba, mobil keluarga itu menabrak sesuatu dengan keras. Setelah turun memeriksa, mereka kaget karena mobil tersebut tidak rusak sama sekali. Bahkan, tidak ada goresan sedikit pun pada mobil, meskipun benturan tersebut seharusnya menyebabkan kerusakan yang signifikan. Mereka memutuskan untuk istirahat di sebuah tenda yang menjual pecel lele untuk meredakan ketegangan. Saat hendak turun dari mobil, salah satu anak tanpa sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang menunjukkan angka 15. Setelah makan, sang anak kembali menyenggol pasak kilometer 15. Mereka melihat bahwa pasak tersebut sekarang terletak di pinggir jurang yang dalam. Keanehan ini membuat mereka menyimpulkan bahwa warung pecel lele yang mereka singgahi adalah warung gaib yang melayang di atas jurang. Pengendara motor tak berkepala. Hantu tanpa kepala menjadi salah satu penampakan seram yang dapat dijumpai di alas roban. Penampakan ini tidak selalu muncul, tetapi ketika seseorang berada dalam kondisi tidak suci atau tidak berdoa sebelum melakukan perjalanan, hantu tersebut bisa muncul. Menurut beberapa sumber, hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur alas roban. Biasanya, hantu ini akan mengganggu pengendara motor yang melewati alas roban pada malam hari. Bahkan, jika Anda melihat ke belakang dari kaca spion, hantu ini dapat muncul tiba-tiba dan membuat Anda kehilangan konsentrasi dalam berkendara. Hantu tanpa kepala ini diketahui melintasi alas roban dari tengah malam menuju dini hari. Hantu tersebut memiliki kemampuan misterius untuk menerobos jurang, mengendarai motornya dengan lurus meskipun jalur alas roban terkenal dengan tikungan-tikungannya yang berliku. Jika Anda menjumpai hantu ini di alas roban, disarankan untuk tidak menghiraukannya. Tetaplah berdoa dalam hati dan fokus pada perjalanan Anda. Hantu ini memiliki tugas untuk mengganggu dan membuat pengendara motor kehilangan konsentrasi. Bus hantu alas roban. Sebuah kisah legendaris tentang bus hantu alas roban masih terus terdengar di telinga masyarakat.
Kejadian ini terjadi pada tahun 1996 dan melibatkan seorang pria bernama Brodin. Pada malam itu, Brodin mengendarai sepeda motor dari Tegal menuju Surabaya, melewati alas roban yang pada saat itu masih minim penerangan. Suasana mencekam semakin terasa karena udara dingin hutan dan hujan yang turun. Meskipun suasana mencekam, Brodin nekat melanjutkan perjalanan. Namun, kejanggalan terjadi ketika sebuah bus mengikutinya dari belakang. Meskipun Brodin mencoba mempercepat lajunya, bus tersebut tetap stabil di belakangnya. Saat Brodin akhirnya menoleh ke belakang, ia terkejut melihat bus usang yang terlihat seperti bus tahun 70-an. Kondisi bus yang gelap dan penerangan yang samar membuatnya terlihat seram. Brodin mempercepat motornya, tetapi bus hantu itu tetap mengikutinya dan akhirnya menabraknya. Namun, yang lebih aneh, tidak terjadi kecelakaan. Bus tersebut seolah-olah menembus tubuh Brodin dan menghilang begitu saja. Kejadian ini meninggalkan Brodin dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Kuntilanak Pencari Tumbal. Kisah ini diambil dari pengalaman seseorang dari Batang, yang merinci kejadian seram yang dialaminya di alas roban, sebut saja Hadi, 40 tahun. Hadi, pada suatu malam, harus menuju Klaten dan mendapati dirinya naik bus tua yang disebut sebagai Obregan. Dalam perjalanan malam itu, Hadi merasa tidak nyaman karena bus tua tersebut penuh sesak dan berbau tak sedap. Ia harus berdiri di bagian belakang bus, dan suasana mencekam semakin terasa, saat bus memasuki jalur alas roban. Dalam keadaan hampir semua penumpang tertidur, Hadi tanpa sengaja melihat penampakan putih di samping bus yang mirip orang memakai gaun panjang. Penampakan itu adalah kuntilanak alas roban. Hadi berusaha mengalihkan perhatiannya, tetapi melihat nenek yang ingin menyeberang jalan dengan gerakan sangat lambat. Mencoba memberi peringatan kepada supir bus, Hadi malah diabaikan. Saat supir bus menegaskan bahwa tidak ada yang akan menyeberang, Hadi semakin bingung. Namun, beberapa saat kemudian, kernet bus bangun dan berteriak bahwa kuntilanak ada di depan bus. Supir bus tidak melihatnya, dan saat Hadi menoleh ke depan, ia melihat seorang nenek dengan kayu yang hendak menyeberang jalan. Upaya Hadi untuk memberi peringatan kepada penumpang lainnya dan supir bus sia-sia. Terakhir kali Hadi melihat nenek tersebut, bus hampir menabrak sebuah truk. Namun, bukannya kecelakaan, bus itu tiba-tiba melewati tubuh Hadi dan menghilang, meninggalkan mereka. Akhirnya mereka selamat dari upaya kuntilanak mencari tumbal. Sahabat khazanah ilmu langit semua, kisah mistis ini menambahkan kekaguman dan kekhawatiran terhadap alas roban. Bagi sebagian orang, kisah-kisah ini mungkin hanya mitos atau imajinasi liar belaka, tetapi bagi mereka yang pernah merasakannya, alas roban tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan ketakutan yang menyeramkan. Apakah Anda berani menjelajahi jalurnya sendiri? Keputusan ada pada Anda. Jangan lupa zikir kepada Allah, sejauh mata memandang, seiring kaki melangkah, seirama jantung berdetak, tetap selalu disertai dengan doa. Insya Allah, Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya dan selamat sampai tujuan. Amin, ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.